orang akan datang ke Bojonegoro pasti belinya sekarang ledre dan sego buuan kan, berarti kan sudah bener nih. Iya, ledre dan sego buuan. Gimana belinya? Loh, ada. Kenapa wisata di Bojonegoro ini nggak begitu terkenal? Jadi sebetulnya di Bojonegoro matur nuwun sudah dianugerahi sama Gusti Allah. Jadi madu yang murni sama madu yang nggak murni kan kadang itu kan madu murni Ya, misalnya ya. saya beli madu dari Sumedang, dibawa orang-orang ada ini madu Sumedang kan gitu. Nah, itu Caranya di mana? kan ada Travel ini UMKM ini. UMKM juga. Usaha minimal keuntungan maksimal. Iya. Politik itu kotor itu sebetulnya kurang benar. Jadi politik itu sebetulnya indah. Kalau tidak melalui politik ya sebagai penonton aja mas, gitu aja. Nyalon bupati berarti? Kita belum tahu. Itu kan takdir ya. Enak mana Pak Wahyu? Jadi pengusaha atau jadi politisi? Selamat datang sahabat Radar Bojonegoro. Selamat datang di channelnya Radar Bojonegoro TV ya. Ini adalah edisi perdana kita syuting outdoor ya, syuting outdoor. Nanti dengan tema-tema yang tentunya hangat ya, tentunya tema-tema yang bermanfaat, tema-tema yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Telah hadir di studio kita yaitu seorang narasumber kita, Bapak Wahyu Setiawan. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang mas. Halo, sobat Radar Bojonegoro yang makin hari makin top. Ya, sip. Oke Pak Wahyu. Mas Kosim sama Mas Kolis ya. Ini sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang mau membangun untuk Bojonegoro, Tuban dan Lamongan ya. Kalau Radar itu. Jadi memang luar biasa. Ya. Pak Wahyu Setiawan ini adalah seorang pengusaha. Mulai pengusaha madu, pengusaha travel. Kini Pak Wahyu ini juga merambah ke dunia politik. Seperti apa sosok yang kita bahas bersama-sama? Oke Pak Wahyu. Bisa diceritakan Pak Wahyu. Pak Wahyu ini perjalanannya kita bareng-bareng. Perjalanannya seperti apa Pak Wahyu? Ya, jadi kalau berpolitik itu kan memang orang berkata kalau politik itu kotor itu sebetulnya kurang benar. Jadi politik itu sebetulnya indah. Politik itu adalah bahasa untuk saling bersilaturahmi dengan beberapa teman-teman gitu aja. Jadi ada pepatah kalau orang berpenelitian itu ada sebuah korelasi positif bahwa strategi politik dan kedudukan berbisnis gitu. Jadi kadang-kadang orang yang kayak mesti ngomong politik mesti bisnis. Nah, kalau di Amerika biasanya itu Mas Polis, kalau di Amerika biasanya harus kaya dulu baru berpolitik. Oh gitu. Tapi kalau di sini kadang-kadang kan politik dulu baru kaya. Politik dulu kalau itu baru kaya. Ya itu nyusahin kali gitu ya. Tapi ya mengikuti dulu, mengikuti itu ya. Tapi itu real dah. Ya, wawalam kalau itu orang politik jadi kaya-kaya. Karena kalau dia pengen orang politik itu kan merebut sebuah kekuasaan, minimal ya harus ya mampu dulu lah. Jadi gitu, minimal itu dulu. Karena orang mampu, harus mengurusi orang banyak, orang politik ini kan membuat kebijakan untuk orang banyak, membuat dia menjadi amalia hidupnya dan lain-lain itu. Jadi itu minimal begitu dulu. Itu versi saya loh ya. Ini bahasa saya loh. Berarti menurut Pak Wahyu yang ideal untuk berpolitik apa? Jadi begini. Kemampuan apa aja? Tinggal niatnya dulu mas. Tinggal niatnya dulu. Jadi pengen berpolitik itu apa? Ya kita tidak menutup mata kalau berpolitik itu pengen sesuatu lah ya. Tapi paling tidak dengan berpolitik itu kita bisa membuat kebijakan yang mengarah yang lebih baik. Itu aja minimal itu. Itu idealisnya seperti itu kalau saya. Enak mana Pak Wahyu? Jadi pengusaha atau jadi politisi? Hai, aku ada info nih buat kalian. Pasang iklan mudah dan murah. Mulai 200 ribuan aja. Bebas pilih multiplatform. Mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan website. Klik buruan hubungi nomor yang tertera sebelum diskon kemerdekaan berakhir. Kalau saya atau dua-duanya dilakukan? Dua-duanya enak. Kalau berbisnis jadi pengusaha memang ya real mencari sesuatu. Bisnis itu kan profit. Tapi kalau politik apa? Kalau berpolitik kita kan bisa membuat kebijakan yang mengarah ke kebaikan masyarakat. Kalau kita tidak jadi berpolitik, ya udah jadi penonton aja mas. Kita nggak mungkin membuat kebijakan untuk arahnya yang lebih baik gitu kan. Kebijakan itu nanti larinya ke hati lagi toh. Nah itu aja sebetulnya sih itu. Jadi kalau orang berpolitik itu adalah pilihan mas. Jadi kalau orang berbicara politik itu, aku mau politik karena politik jahat. Aku pengen berpolitik karena politik ingin mencari sesuatu kan, itu aja. Jadi kalau saya ya
fine-fine aja lah. Kita ikuti aja jalan hidup ini bagaimana. Tinggal niatnya. Kalau saya hari ini, karena saya sudah ukuran tua, ukuran saya kan udah tua ya, umur sudah hampir setengah abad, berarti udah tua. Ya udah, hidup apapun sudah pernah kita lalui, kemudian bisnis juga sudah jalan, ada travel, ada wisata, ada madu, ada yang lain-lain. Jadi ya saya hari ini harus mewakafkan diri saya untuk lebih ke masyarakat itu. Cara satu-satunya melalui politik. Kalau tidak melalui politik ya sebagai penonton aja Mas, gitu aja. Nyalon bupati berarti? Kita belum tahu, itu kan takdir ya. Kalau itu kan takdir, Jadi senyampang kalau Tuhan sudah menjatuhkan sesuatu takdirnya, ya kita tidak menutup kemungkinan Mas. Itu, siap. Kembali tadi, enak mana kira-kira menjadi pengusaha atau menjadi politisi? Sama-sama enak. Sama-sama enak. Karena kalau pengusaha itu temannya juga banyak, politik juga temannya banyak. Bukan musuhnya banyak? Kalau musuhnya banyak itu saya pikir enggak ya? Kurang benar menurut versi saya. Karena kalau berpolitik itu kan sebenarnya. Jadi katakanlah contoh lah kecil-kecilan. Saya berteman di DPR RI. Contoh, saya kan nyalon hari ini di DPR RI, Nasdem Dapil 9 Bojonegoro dan Tuban. Berarti teman-teman yang caleg-caleg DPR RI itu kan berarti teman-teman seluruh Indonesia. Potensi apakah yang bisa dibuat? Kita punya peluang. Karena saya punya teman di Sulawesi Utara. Di sana ada penghasil kopra. Kalau teman saya di Sumatera Utara atau Sumatera Selatan, di sana ada asosiasi ketua Dewan Kopi, katakanlah gitu. Berarti saya kan bisa, Mas, saya butuh bisnis ini, kopi ini bisa dikirim ke Jawa. Wah, itu yang kita manfaatkan. Jadi pertemanan itu, jadi gitu. Contoh katakanlah, nggak usah jauh-jauh, Kabupaten Bojonegoro. Ternyata di situ ada caleg yang dapilnya Sekar. Gitu. Nah, di sekarang ada potensinya apa? Jagung. Ya udah, kita kerjasama dengan caleg-caleg yang ada di daerah untuk beli produk-produknya yang di Sekar untuk dibawa ke desa yang lain, kan itu aja. Berarti dengan jaringan berpolitik, bisa membentuk jaringan marketing juga? Iya, marketing dan bisnis seperti itu juga. Jadi kalau orang hanya berkutat pada politik saja, ya salah. Terus kemudian kalau dia berpolitik, katakanlah dari salah satu partai ke partai yang lain, ternyata ini bermusuhan, ya tidak bisa begitu. Kan orang itu kan mesti punya potensi seminimal apapun, katakanlah ini partai A, ini partai B. Partai A ini kan punya potensi, katakanlah dia pernah punya pengusaha ini, usaha-usaha ini. Ini partai B. Lah ini kan kita bisa kolaborasi. Masalah politik nanti dipikir bareng-bareng. Pantesan politisi kaya-kaya. Tidak begitu juga. Jadi politik itu ya begitu itu. Jadi kalau saya berpikir politik itu enjoy dan asik karena apa? Satu, temennya banyak. Jadi kalau bahasa di hadis, jangan pernah memutus silaturahim. Ya seperti itu, sebetulnya jawabannya itu. Jadi saya bisa memanfaatkan, katakanlah, Mas, di sana ternyata di Kanor itu banyak terdapat lumbung padi yang hasil panennya banyak. Berarti saya butuh gabah. Ya, saya bisa ngambil dari beliaunya yang notabene beda partai, bahasanya begitu. Gitu? Iya. Kalau teman-teman bilang, kalau saya sudah bermusuhan, sebetulnya peluangnya besar. Kenapa harus dihindari, kan itu? Itu ya. Bisa nggak orang yang dananya minim caleg? Ya bisa aja. Terpilih. Jadi begini, politik itu kan universal dan setiap orang punya hak untuk menjadi seorang wakil rakyat. Ya, berarti dia itu minimal dia kan mesti punya modal sosial dulu. Apa yang dikerjakan di daerahnya gitu. Jadi kalau orang mau jadi DPR itu kan satu harus terkenal dulu. Kemudian dia apa yang sudah diperbuat. Kemudian ketiga, finansial itu kan bisa dicari. Berapa lama itu? Finansial itu kalau saya tidak segala-galanya sih ya. Gitu ya. Jadi kalau orang sekarang pemilih sudah cerdas, Mas. Sekarang itu pemilih sudah cerdas banget. Gimana cerdasnya? Gimana pemilih itu? Nah, kalau saya semakin lama semakin pragmatis gitu. Enggak ya. Jadi dengan pemilih 2019 dan 2024 ini menurut saya dan menurut tim saya juga punya tim ya. Jadi katakanlah ada istilah money politik. Di money politik saya, penelitian saya di tim saya, money politik itu insya Allah masih ada. Insya Allah masih ada. Tapi hanya sekitar 45%
money politik masih ada ya. Ini ilmu dari mana ini? Nah, ini penelitian. Oh, penelitian. Jadi namanya penelitian itu kan bisa benar, bisa tidak sesuai dengan yang gitu ya? membaca dan yang membuat Sampel gitu. Dari 100 orang membaca 45 gitu. ya. Dari 45 orang itu efektivitas sekarang itu menurut versi saya dan hanya 20 orang yang bisa menerima ya. Jadi katakanlah jenengan nyebar duit sekitar 100 orang gitu katakanlah. Nanti yang muncul paling sekitar 20 sampai 30 orang saja. Oh gitu. Kalau tahun ini itu menurut versi saya. Tapi itu tidak semuanya itu benar. Tidak semua itu salah. Itu menurut strategi yang akan saya gunakan dalam berpolitik nanti. Jadi kita lihat-lihat aja. Jadi katakanlah katakanlah setiap orang-orang yang pemilu butuh uang. Ada yang butuh, ada yang tidak. Tergantung kualitas orang bagaimana dia melihat. Gitu. Terus kemudian orang mau memilih itu satu, katakanlah orangnya sering ketemu enggak gitu. Jadi terus kemudian bagaimana kondisinya, dia pernah menyapa warga-warga yang sekitar, katakanlah dapilnya Bojonegoro Tuban, apakah dia menyapa enggak, kan gitu aja. Jadi sebetulnya kalau orang berpolitik ya enjoy aja, gitu aja. Tapi itu ada juga penyebab salah satu karena politik ini kan dinamis. Kan banyak juga politikus yang berpindah partai. Apa karena saking dinamisnya dalam berpolitik? Politikus betul loncat, Pak. Politik Gak senang di ini loncat yang lain. Ya biasa. Kalau orang ya katakanlah politik itu kan salah satu untuk mencapai sebuah tujuan. Katakanlah kita mau pergi ke Surabaya. Kalau sudah di Surabaya naik bis A, ternyata bis A tidak nyaman, ya pindah bis B, Mas. Oh gitu? Iya. Penting sampai Surabaya? Penting sampai Surabaya. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Kenapa harus bingung gitu? Yang lain temannya ditinggal gak apa nih? Enggak masalah toh. Kan orang berpolitik kan begitu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Berarti saking dinamisnya. Iya, saking dinamisnya. Sekarang gini, katakanlah enggak usah satu partai satu ini. Di keluarga saja, kalau memang sudah bercekcok, apakah jenengan harus berdiam? Ya harus move on dong, gitu kan. Ya, harus jalan lagi toh untuk mencapai sebuah tujuan kok. Kalau mau naik apapun, naik bis A, bis B, bis C, tujuannya udah berpolitik, ya udah tujuannya jalan. Berarti partai itu gerbong aja nih ya? Yang penting tujuannya satu. Tujuannya satu. Pindah gerbong nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, nggak masalah. Senyampang, innamal a'malu niatnya itu jelas. Kan itu harus itu. Kalau innamal a'malu nggak jelas gimana? Kalau saya hari ini saya sudah tak niatkan hidup saya untuk memwakafkan diri saya untuk rakyat Bojonegoro dan Tuban. Jadi makanya saya udah niat-niat aja, Mas, gitu. Makanya saya hari ini bismillah membuat yang terbaik untuk Bojonegoro dan Tuban. Itu aja. Apa nih programnya Pak Wahyu kira-kira kalau jadi Pak Wahyu? Jadi kalau saya, karena saya ini senangannya wisata, saya akan banyak menggerakkan tempat-tempat wisata. Oh iya, kita jadi gini, wisata dulu ya. Jadi selama ini yang saya kerjakan katakanlah seperti Grabah Rendeng, hari ini masih jalan. Grabah Rendeng. Dan itu uang yang beredar di situ kan banyak. Nyosewu, uang beredar itu dalam artian apa? Jadi orang di situ, satu orang ini akan membelanjakan masuk uangnya ke desa Rendeng ini. Katakanlah dia satu hari, katakanlah ada orang naik elf. Elf itu kan berarti orang sekitar katakanlah 20 orang. 20. Kalau orang itu belanjanya membawa belanja 20.000. 20.000 itu kan berarti dia harus diambil uangnya 20.000. Dari mana? Satu untuk apa? Kalau transfer kan di luar. Untuk beli alat gerabahnya. Kemudian yang 5.000, 2.000 atau 3.000 untuk parkir mobil pasti bayar orang setempat. Kemudian toilet nanti bayar. Jadi 20.000 kali 50 orang berapa? 1 juta. Berarti ada perputaran uang 1 juta ini di daerah Rendeng. Itu yang jadi hebat. Oke, Pak Wahyu. Itu. Kenapa wisata di Bojonegoro ini nggak begitu terkenal? Orang itu misalnya, saya ke beberapa kali di luar daerah itu,
Saya bikin negeri atas angin juga, ya. Bojonegoro itu yang terkenal apanya? Mereka nggak kenal wisatanya. Ya. Ya kenal lain-lain. Mumpung Pak Wahyu dari dulu kan sudah ngalami. Kalau Lamongan kan, kamu kenal Lamongan apa yang kamu lihat? Jadi gini, jadi di Bojonegoro itu harus ada banyak promo yang di samping promo, terus kemudian ada ikon yang memang beda. Jadi sebetulnya di Bojonegoro matur nuwun sudah dianugerahi sama Gusti Allah bahwa ada kayangan api itu yang hebat. Terus kemudian ada Texas Wonocolo. Terus kemudian ada Waduk Pacal itu yang legendaris. Itu sebetulnya potensi-potensi ini bisa dibikinkan satu paket terpadu dulu. Belum ada itu. Ya mungkin sudah ada, cuman kan belum. Jadi selama ini katakanlah saya ada punya tamu yang sering datang ke saya itu kan tamu dari Jakarta. Dari Jakarta datang pagi naik kereta turun transit di hotel, kemudian dia pagi cuman melihat Texas Wonocolo, kemudian dia nanti lari ke Waduk Pacal siangnya, terus sorenya lihat kayangan api, malamnya pulang, itu aja. Seneng mereka. Dan mereka puas banget dengan itu. Kenapa? Karena satu, kalau kayangan api kan memang api abadi yang paling besar di seluruh Indonesia lah levelnya. Karena ada Madura api tak kunjung padam, kemudian ada Gerobokan Merapen kan itu. Kemudian ini api yang tak kunjung padam yang di kayangan api ini Bojonegoro top itu. Itu. Terus kemudian Texas Wonocolo. Texas Wonocolo itu walaupun penembangannya seperti itu, tapi memang kondisinya kan memang luar biasa dan itu beda dengan yang lain-lain. Kalau dibuat seperti katakanlah di wisata yang alam yang wisata tentang peninggalan kayak batu bara itu, Sawah Lunto. Itu bisa juga di sana sebetulnya. Itu kan juga bekas tambang. Tapi naturalnya masih itu. Masih. Itu jadi Bojonegoro punya satu hal yang perlu dikerjakan adalah promonya yang kurang. Bukannya udah Pak, mendatangkan sampai luar negeri ke sini kok. Ini kan sudah berjalan lama ya. Saya ingat Pak Wahyu kan pernah mengelola, mulai merintis model-model guide yang atas angin. Ya betul. Kok sampai hari ini berkaitan dengan market atau mungkin promo-promo keluar sampai kurang, itu apa faktor-faktor yang membuat jadi tidak sebetulnya ada keinginan untuk? Sebetulnya saya juga sudah jalan terus Mas sampai hari ini pun. Jadi contoh yang terakhir sebelum pandemi itu saya pernah mendatangkan kaitannya dengan keragaman potensi Bojonegoro. Saya yang pertama itu pernah mendatangkan tamu dari Sulawesi Barat, dari Mamuju. Itu dibanding ke Desa Mojodeso. Itu pernah. Dulu pernah. Yang dulu luar negeri itu mana? Luar negeri itu kita datangkan juga dari Lituania. Balik sini aja Pak Wahyu. Jadi Lituania itu memang dulu itu kita bawa tamu-tamu Lituania yang memang berpotensi untuk waktu itu dia literasi pendidikan, makanya saya bawa ke SMP 1 Bojonegoro, keduanya ke Tirta Ayu Sepa. Ya, karena Tirta Ayu Sepa itu juga sudah internasional juga. Terus yang ketiga kita bawa ke Real Food. Ke radar dong. Ya. Terus yang keempat itu kita bawa ke kulinernya Mojodeso. Pasar Minggu apa itu? Pasar Minggu ya. Jadi sebetulnya kalau orang datangkan ke Bojonegoro, bagaimana tinggal kita meyakinkan tamu aja. Karena saya juga termasuk komunikator bilateral antara Indonesia dan Lituania, koresponden. Jadi sampai hari ini juga masih jalan itu sebetulnya. Datangkan lagi dong. Tapi ada kendala-kendala enggak dari mungkin peran-peran dari eksekutif? Kendala yang membuat hingga hari ini kok pengembangannya sektor wisata masih belum. Sebetulnya di Bojonegoro ini sudah. Jadi pihak dari eksekutif pun juga sudah bagus. Saya pikir saya tidak akan menjelek-jelekkan eksekutif tentang pariwisata, bukan. Tapi ini sebetulnya perlu kita ajak bareng-bareng lagi untuk membuat supaya Bojonegoro ini kan punya kita semua, Mas. Jadi ayolah duduk bareng bersama pelaku-pelaku wisata. Ayo kita bantu supportnya. Jadi kalau Bojonegoro sudah bagus, sudah bisa mendatangkan orang luar negeri kemarin ke sini, bagus, luar biasa. Saya angkat topi masalah itu. Jadi ayolah kita lebih tingkatkan bareng-bareng. Kita lihat bareng-bareng. Jadi istilahnya
Bojonegoro ini peluangnya masih besar sekali dan potensinya itu loh beda gitu loh. Jadi untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata masih terbuka lebar gitu. Terbuka. Tapi kok hingga hari ini belum ada investor yang masuk ke ranah situ? Ya itu kalau saya nggak berani ngomong karena saya tidak tahu di dalamnya ya bagaimana. Tapi yang jelas saya masih punya keinginan bahwa Bojonegoro itu masih punya potensi yang besar untuk di bidang pariwisata. Itu aja. Nah, itu dari saya ya. Jadi kalau investor mau masuk enggak itu kan teknis ya. Itu teknis bukan ranah saya. Ya, itu tapi bisnis, itu enggak perkara bisnis atau apa. Bukan ranah saya untuk bercerita. Karena ranah saya hanya melihat potensi peluang pariwisata Bojonegoro ini masih ada. Itu aja. Kalau menurut saya investor itu kan gini aja, Pak. Ini BP nggak dalam 5 tahun atau 10 tahun. Kalau nggak BP, mereka nggak jadi kayaknya gitu. Karena mungkin kan belum ada yang meyakinkan gitu. bahwa peluang Bojonegoro ini bisa menjadi lebih menarik gitu. Oke. Kalau dengan keluar kota mungkin Bojonegoro itu lebih dikenal apa? Migas atau pariwisata sebenarnya? Migas. Ya, migas. Ya, itu tadi mungkin. Karena migas itulah yang menjadi gambaran dengan orang Bojonegoro, migasnya yang terkenal. Kota migas kan itu. Bukan kota wisata. Kalau wisata mungkin daerah lain, Malang kayak gitu. Enggak juga. Jadi katakanlah orang sudah sebetulnya informasi tentang produk pariwisata di Bojonegoro itu juga sudah ada. Contoh sekarang orang akan datang ke Bojonegoro pasti belinya sekarang ledre dan sego buah. Kan berarti kan sudah bener nih. Iya. Ledre dan sego buah. Gimana belinya? Loh, ada. Jadi ada tempat yang memang khusus. Ya kita kalau saya tahu sih ya. Terus kemudian saya pernah bawa juga tamu yang dari Semarang. Dia khusus untuk berbelanja kuliner di Bojonegoro. Saya tunjukkan juga tempat-tempatnya. Kuliner di mana? Kalau Bojonegoro ada tahu ledok. Oh gitu. Kemudian ada kerupuk bangju. Oh iya. Dan. Nah, itu wartawan angkat. Oh boleh, siap. Ya, sukses bisa bergabung radar yang top. Iya. Jadi kalau kuliner yang di Bojonegoro itu sebetulnya luar biasa menurut saya. Jadi kalau orang datang ke Bojonegoro, oleh-oleh apa? Ya salah satunya tadi itu ada yang beli madu Bojonegoroan yang punya produk saya lah. Pasti itu. Jadi katakanlah kalau Pak Menteri kemarin datang ke Bojonegoro ya beli madunya ya tetap ke kita. Tuh, madu apa bedanya madu di jenengan sama madu yang ada di supermarket toko-toko? Sama aja sih sebetulnya. Sama manisnya. Cuman enggak. Kalau madu kita kan madu itu adalah bisnis trust, bisnis kepercayaan. Jadi kalau madu di kita itu kan orang pada tahu tempat budidayanya. Oh gitu. Itu aja, bedanya cuma itu aja. Cara membedakan madu produksi, itu kan madu kan ada rasa-rasanya, ada rasa madu, rasa stroberi, macam-macam gitu Mas. Itu jadi madu yang murni sama madu yang nggak murni kan kadang itu kan madu murni misalnya. Belum tentu murni kan karena gitu. Bedanya gimana? Ya kalau kan saya kalau saya ya melihatnya ya biasanya orang akan melihat yang jualan Pak Wahyu dan dia punya ternak itu aja. Gitu. Itu aja. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan dengan produk-produk yang lain. Oke, asli apa palsu itu nggak tahu. Berarti hanya kepercayaan, hanya trust, sekaligus trust. Bisa jadi edukasi. Jadi edukasi itu aja. Tapi kan susah itu Pak. Misalnya saya beli madu dari Sumedang, dibawa orang-orang ada ini madu Sumedang kan gitu. Nah, itu di mana? Kan ada strategi untuk membedakan madu palsu dan madu asli, Mas. Yang itu ada pakai tisu atau pakai apa? Rokok dan lain-lain. Gitu ada caranya. Macam itu macam-macam. Itu selera lah ya, selera. Selera. Ada juga yang mau beli madunya orang-orang yang luar daerah itu karena bakulnya tuwek akhirnya kita beli itu ada cerita. Oke. Kembali ke pariwisata Pak. Ya, kira-kira pariwisata ini enaknya Bojonegoro di seperti apa kan nanti? Hai, aku ada info nih buat kalian. Pasang iklan mudah dan murah. Mulai 200 ribuan aja. Bebas pilih multiplatform. Mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan website. Klik buruan hubungi nomor yang tertera sebelum diskon kemerdekaan berakhir. Di konsep seperti apa pariwisata ini akan ramai. Jadi kota wisata. Ya. Bojonegoro ini kan sudah infrastruktur sudah bagus, jalan sudah mulus, sudah lenyer, jembatan sudah dibangun semua, ekonomi kayaknya sudah mulai kelihatan. Hanya wisatanya agak sepi, Pak. Jadi gini, sebetulnya kalau wisata Bojonegoro itu ramai. Ramai. Saya yakin ramai. Dan terbukti
setiap kali saya bawa tamu ke Bojonegoro, begitu saya tawarkan ke tamu luar kota Bojonegoro, dia antusias lagi ke Bojonegoro. Berarti ketertarikan wisata Bojonegoro itu kan berarti sudah ada. Embrionya sudah ada. Dan saya yakin di Bojonegoro itu wisatanya memang karena wisatanya beda dengan daerah-daerah yang lain. Katakanlah mungkin Lamongan kan nggak mungkin punya kayangan api. Kita punya kayangan api yang seperti api yang paling besar di seluruh Jawa Timur atau bahkan di dunia. Itu aja sebenarnya beda. Dan itu masih bisa mempunyai peluang. Harus ditambah dengan event-event tertentu yang memang bisa mendatangkan massa lebih banyak. Bisa masuk sektor kulinernya. Kulinernya juga harus sinergi. Gitu. Wisata itu kalau selama ini ya dikenal itu kan kalau nggak gunung ya langit. Itu aja tempat wisata itu. Kita nggak punya Bojonegoro, nggak punya gunung, nggak punya laut. Punyanya api tadi. Dan hutan kan gitu. Bisa nggak itu berkembang? Menyamai lah, bukan mengalahkan gunung dan laut. Bisa. Jadi gini, contoh sekarang. Panjenengan perso Jombang itu punya gunung apa punya laut? Nggak punya semuanya. Tapi karena Jombang itu punya Gus Dur, akhirnya punya wisatanya luar biasa. Dia punya pahlawan, punya presiden. Punya. Nah, jenengan coba berpikir, kita bareng-bareng berpikir berapa bis yang bisa masuk ke situ. Berapa bis yang membelajarkan untuk makan kuliner siang di situ, parkir, berapa? Kan itu, hitungnya begitu. Jadi kalau orang nggak punya laut, nggak punya gunung, wisatanya nggak jalan. Kita bisa membuat contoh lagi. Magetan itu punya gunung, berarti punya Sarangan. Tetapi kenapa kulinernya yang ayam panggang itu kok laris ayo? Padahal itu jauh dari gunung kan itu. Karena kulinernya yang jalan. UMKM-nya jalan gitu. Gitu. Jadi sebetulnya tidak berhenti di apa ya? Kalau Bojonegoro katakanlah semua orang Bojonegoro yang mau ke Nganjuk katakanlah eling itu di situ ada warung semok. Itu kuliner kan tetap ramai juga di situ. Jadi masih bisa dikelola. Apalagi besok ini ada waduk Gongseng kan gitu. Berarti potensi-potensi itu masih bisa jalan, Mas. Jadi tapi pernah ada enggak di Bojonegoro, pernah dengar atau pernah tahu ada penelitian berapa setiap akhir pekan orang Bojonegoro keluar dari Bojonegoro belanja di luar antara orang luar Bojonegoro belanja di Bojonegoro? Waduh, kalau itu saya kan nggak pernah meneliti tentang itu. Ini kan berkaitan dengan wisata, kuliner, berkaitan dengan. Jadi sebetulnya karena orang Bojonegoro ini sudah sering ke Bojonegoro, mungkin ya sekali-sekali boleh lah. Tapi kalau penelitian berapa jumlah orang yang ke sana itu kan kita nggak tahu ya. Tapi saya pikir orang Bojonegoro banyak yang lebih bijak untuk mencintai Bojonegoro. Itu pikiran positif kita kan begitu. Karena bagaimanapun juga saya bangga terhadap jadi wong Bojonegoro kan gitu. Kuliner apa ini kira-kira yang bisa dikembangkan di Bojonegoro? Kalau Bojonegoro yang bagus tetap Segobuan itu. Di Blora ada Sego Berkat loh. Kemarin kan beda. Berkat sama Buan kan beda. Oh gitu. Kan nanti kan bisa dilihat speknya apa dulu kan itu. Oh ini Buan, ini Berkat. Walaupun itu bilang Berkat, sama-sama Gunung Jatinya. Sama-sama Gunung Jati ya sama aja, beda aja. Ini hasil buah, ini hasil contoh juga. Gitu. Kalau di mana di Bali ada kaos jogger, ada kaos Krishna. Saya sama-sama juga sama-sama kaosnya, tapi namanya juga beda. Krishna sama jogger kan beda. Kalau di Blora ada Berkat, di Bojonegoro ada Buan, kan ya beda juga walaupun isinya sama. Oh gitu. Iya, kan bagaimana tinggal cara penyampaian, penyajian. Jadi meyakinkan ini gitu. Trust itu. Trust kembali lagi ke trust gitu. Jadi sebetulnya kalau Bojonegoro saya akui orangnya luar biasa semua. Jadi saya pikir kalau kebijakan untuk pariwisata hari ini juga sudah luar biasa sehingga masih perlu ditingkatkan lagi karena bagaimanapun juga pariwisata itu bisnis yang paling berprospek untuk masa yang akan datang. Meskipun nggak punya gunung, nggak punya laut. Nggak punya gunung, nggak punya laut, saya bisa yakin. Contoh kemarin saya bisa membuat Wali Kidangan hari ini bisa jadi lebih ada gemanya sedikit gara-gara kita datangkan Gus Muafik ke Wali Kidangan kan gitu aja. Kenapa begitu? Orang tidak akan yakin kalau belum ada tokoh yang memang besar datang ke Wali Kidangan. Begitu Gus Muafik datang ke situ, orang akan ternyata
Gus Mafik pun juga bisa hadir di sini dengan bercerita tentang legenda Wali Kidangan. Itu aja dulu. Terus konsep awalnya saya akan membuka Wali Kidangan itu karena kalau dia turun di perempatan yang arah masuk Wali Kidangan itu, dia akan naik ojek. Ternyata kemarin sudah terbukti ada beberapa anak-anak muda yang sudah memberanikan dirinya untuk mengojek dari Wali Kidangan, dari pintu masuk itu ke arah Wali Kidangan. Enggak naik tangga itu? Ya, itu ada dua versi. Ada yang naik tangga, ada yang naik ojek lewat sampingnya. Seperti yang ada di Enak naik ojek loh, daripada naik tangga. Nah, kalau naik ojek kan berarti konsekuensinya bayar. Tapi kalau yang naik tangga itu kan ada istilah, ada apa? Ada olahraganya. Kekuatan magis, yakin. Multi Efeknya ekonominya itu. Jadi hari ini jenengan kalau tanya Mas, ada ojek di Wali Kidangan? Ada sekarang. Berarti naik ojek ya? Langsung sampai ada, iya. Nah itu. Ya tergantung kesepakatan. Kalau kemarin memang nggak ada tarif Mas, ada yang kasih 5.000, ada 10.000. Tapi kalau sekarang mungkin teman-teman jenengan telepon, di situ ada tulisan ojek Wali Kidangan. Sekarang jadi udah ada mulai. Jadi orang yang katakanlah kalau sepuh gitu, kalau untuk jalan trap Wali Kidangan ada sekitar 600 sampai 700 anak tangga kan juga nggak mungkin lah. Ya, paling nggak dia akan jalan kaki. Oke, kalau wisata yang selama ini ada ini kira-kira masa harus didatangkan tokoh atau selebriti luar kota gitu atau ibu kota gitu? Itu salah satu cara upaya untuk meyakinkan seseorang. Jadi mendatangkan tokoh itu bukan segala-galanya. Tapi kalau kemarin konsep kita mendatangkan Gus Mafik ke situ karena memang kaitannya dengan sejarah Islam, beliaunya yang memang memahami gitu ya. Jadi begitu dia dipahamkan oleh Gus Mafik, berarti ada. Kan orang datang ke salah satu makom itu kan nggak tahu, ini makomnya siapa, keturunannya siapa. Kan itu rata-rata kalau ada makom Islam biasanya dia penyebar agama Islam sini. Siapakah gurunya beliau? Dia kan itu kan harus turutan itu. Itu dulu. Setelah itu baru kita jalankan. Itu. Tadi kalau yang tempat-tempat yang lain, sebenarnya tidak perlu mendatangkan tokoh juga. Kayangan Api tidak perlu mendatangkan tokoh, tidak perlu karena dia sudah mendunia, melegenda, beda ceritanya. Itu kalau saya. Nah itu kalau di Kayangan Api sendiri, itu gimana? Kalau tadi di Wali Kidangan kan mendatangkan tokoh. Kalau di Kayangan Api, buatkan event-event baru. Apa itu Pak? Misalnya? Contoh, saya pernah punya ide mendatangkan event katakanlah tari kolosal pada saat malam bulan purnama. Kayak Banyuwangi, tari gendrung. Nah, itu yang perlu kita datangkan event-event yang spektakuler gitu. Tuh, jadi terus kedua, masyarakat di situ diharapkan ada sesuatu yang daya menariknya yang ada di Kayangan Api itu. Dia harus bangga dulu. Kayangan Api itu harus bisa bercerita. Kayangan Api itu apa dulu ya Mas? Itu siapa? Kan nggak tahu. Selama ini emang nggak ada? Ya mungkin ada beberapa yang tidak tahu. Nggak ada orang yang bisa menjelaskan itu. Dan maksud saya, katakanlah jenengan punya putra di salah satu SMP. Mas, rumahmu mana? Bojonegoro. Di sana ada objek wisata apa yang hebat? Kayangan Api. Kayangan Api itu apa? Kan harus diceritakan. Kayangan Api itu begini. Ada historisnya. Ada historis. Jadi setiap anak yang minimal di sekolah itu harus tahu potensi wisata. Kalau Renteng ada gerabah. Gerabah itu dibuat dari tanah liat, kemudian dibentuk seperti boneka-boneka, kemudian dilukis. Itu seperti itu diceritakan. Kemudian kalau Kayangan Api ada legenda dari Kriyo Kusumo. Kemudian di situ memang dia santrinya Pusupo atau apa itu. Terus kemudian dia membuat keris di situ kan itu. Gitu. Jadi ada sejarah ceritanya walaupun itu tidak sedetail. Gitu. Terus kemudian Waduk Pacal itu peninggalan zaman Belanda di tahun sekitar 30-an. Kan begitu, jadi cerita tahu gitu. Jadi anak-anak minimal tahu dulu cerita. Jadi itu. Jadi legenda. Contoh katakanlah, orang datang ke Borobudur. Borobudur Jogja itu apa? Borobudur itu ada candi peninggalan zamannya Wangsa Sailendra. Nah, itu seperti itu. Jadi Pak Wahyu, Pak Wahyu kan ini tadi sudah menceritakan bagaimana berbisnis dan berpolitik. Nanti suatu saat bagaimana untuk kemajuan di Bojonegoro maupun di sekitarnya itu melalui jalur-jalur politik untuk mengembangkan lebih luar biasa di Bojonegoro. Jadi gini, selain pariwisata apalagi gitu?
Selain pariwisata. Jadi banyak hal yang perlu kita kerjakan di Bojonegoro ini. Bojonegoro itu salah satunya lumbung pangan dan energi. Kalau energi memang lumbung pangan dan energi. Kalau energi kan memang istilahnya terbatas ya. Arti lumbung pangannya itu gimana? Lumbung pangan. Jadi lumbung pangan itu kita melihat kalau daerah bantaran Bengawan Solo di sana kan banyak tanam padi. Bahkan mulai kecamatan Kasiman, Malo, kemudian ada Kalitidu, kemudian ada Kanor, ada di bantaran itu sampai Bono itu kan di sepanjang pinggir Bengawan Solo itu kan sudah banyak orang tanam padi. Satu, potensi padi berarti overload luar biasa. Kemudian tapi kok masih nempur petaninya? Nah, itu kan kaitannya dengan apa? Sirkulasi ada salah satu di lumbung pangan ya, itu nanti yang jadi PR saya untuk memperbaiki ini. Terus kemudian contoh jenengan perso kalau hari-hari awal musim setelah pasca hujan itu di daerah Sekar, daerah Gondang, daerah bantaran daerah hutan itu produksi jagung itu betapa banyaknya, luar biasa. Oh, daerah gunung sana. Daerah gunung. Nah, itu di sana mungkin bisa didiversifikasi usaha untuk pembuatan snack, kemudian makanan kecil, pabrik-pabrik kecil untuk pengembangan diversifikasi yang lain. Kemudian di wilayah timur ada tembakau, ada macam-macam. Itu kan banyak juga. Makanya Bojonegoro itu PR-nya masih banyak. Jadi kita didoakan saja saya bisa jadi DPR RI. Karena saya yakin terpilih Pak Yuni. Yakin terpilih dari ini. Ya. Jadi kita harus optimis lah, dalam jalur politik. Karena Bojonegoro ini siapa tahu nanti itu dulu di Bojonegoro itu ada yang namanya ada program Bengawan Kembar. Solo Valley. Jadi begini. Jadi kalau selama ini yang kering itu pasti daerah selatan. Kalau memang ada sodetan Bengawan, ya itu mungkin daerah sana juga akan basah juga kan itu. Itu juga bisa menampung air. Kemudian ini, walaupun nanti di depannya ada waduk Ngungseng ada dan lain-lain itu. Ya, jadi banyak lah yang kita akan kerjakan. Utamanya nanti kita akan berusaha di petani, kemudian di UMKM, terus kemudian nanti pengembangan bisnis-bisnis untuk masyarakat lokal. Jadi masyarakat ini tidak jadi istilahnya jadi tamu di negeri kita sendiri gitu loh. Jadi kan Bojonegoro itu kaya, ternyata Bojonegoro itu katanya juga miskin. Kan kita juga rancu mana yang miskin, mana yang kaya kan itu. Gimana nih? Nah, kita kan Pak Wahyu, ini kan di Bojonegoro tadi juga disinggung UMKM ya. Bojonegoro pelaku UMKM kan ratusan bahkan bisa ribuan. Setahu Pak Wahyu, ini yang masih dilakukan belum adanya mungkin dari sisi apa kelemahan mereka ini? Jadi sebetulnya apakah dari sisi marketingnya? Ya, jadi UMKM di Bojonegoro itu sebenarnya sudah jalan dan bahkan sudah ada terbukti madu saya juga ekspor. Jadi sebetulnya kalau industri ya, kita madu kita sampai Amerika juga. Jadi jadi kalau sebetulnya UMKM di Bojonegoro sudah bagus, tapi kurang menggema gitu. Promonya perlu promo lebih lagi. Terus kemudian tidak hanya promo sebenarnya Mas, jaringan bisnis Mas. Jaringan bisnis dan katakanlah nyosewu di setiap ambasador di seluruh Indonesia kan kita punya itu yang kita perlu terobosan itu. Jaringan bisnis seperti apa Pak? Jaringan bisnis jadi katakanlah di sana mungkin katakanlah kuliner itu kan mungkin hampir sama semua ya, rata-rata ya sama. Katakanlah ada macam-macam itu sama. Cuma kadang-kadang ya harus ada nilai lebih lah yang perlu dikuatkan. Value-nya gitu. Ya, packaging, terus kemudian tampilan, terus kemudian brandnya harus diangkat dulu gitu. Itu jadi ini standarnya MUI sertifikat halal, PRT itu aja. Itu ditampilkan dulu. Ini madu saya halal. Iya, kalau madu mati halal. Iya. Jadi apa ya? Bisa lah. Yang penting itu jaringan sekarang Mas. Oh gitu. Iya. Kalau madu halal, kalau di madu belum tentu halal. Itu ya. Jadi
jaringan yang penting. Bisnis itu perlu jaringan gitu. Kalau masalah apa katakanlah kita nggak punya modal loh, modal di perbankan banyak. Jadi sebetulnya apa ya? Saya pikir tinggal kemauan kita lah. Apa UMKM itu hanya sebatas F&B, food and beverage, makanan dan minuman? Enggak lah, macam-macam. Selama ini kan UMKM itu kan makanan, enggak makan minuman. Yang namanya usaha menengah kecil itu banyak souvenir juga UMKM macam-macam. Oh, gitu. Mas. Ya, jasa itu ya UMKM semuanya kok bisa. Berarti travel ini UMKM ini? UMKM juga. Usaha minimal keuntungan maksimal. Iya. Ya, minimal harus begitu. Gitu ya? Jadi kalau yang namanya bekerja, ya katakanlah ya kita harus dapat untung sebanyak-banyaknya, pasti itu. Tapi harus mengingat kualitas, terus kemudian servis dan lain-lain. Kalau di jasa layanan travel kan harus servis layanan ya. Oh gitu ya. Itu aja. Jadi beda-beda. Antara value dan ini lebih penting mana? Promo. Harga, punya harga tinggi, perang harga tinggi, perang harga sama produknya itu lebih macam-macam. Pilihan yang mana? Macam-macam. Orang itu rela membayar harga mahal demi produk atau emang beli yang murah aja deh, yang penting sama gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa, kalau di strategi bisnis kita itu ada 2. 5 kali 2 apa itu? Sama dengan 2 kali 5. Oh, dibalik-balik ya. Jadi kalau 5 kali 2 berarti saya dapat order 5 kali. Iya toh? Kan lebih sedikit, lebih banyak. Tapi belinya cuma 2 kali. 2 kali gitu. Belinya orang beli cuma 2 kali. Oh gitu. Tapi kalau orang 2 kali 5 berarti yang beli 2 kali 2 kali ini dapatnya 5 kali. Kita hanya dapat 2 kali aja, tapi yang beli hanya 5, tapi sedikit. Sebetulnya sama, tergantung situasi, kondisi, itu aja sih sebetulnya begitu. Beda-beda jadi. Jadi sebetulnya tergantung bagaimana kita melihat pangsa pasar gitu aja, Mas. Oh gitu. Ya. Jadi kalau orang bekerja itu sekarang niatnya mau kemana dulu? Kamu niatnya mau cari untung banyak, ya harus 2 kali 5. Yang beli banyak 5 banyak. Oh gitu. Ya. Oke. Tapi kalau untungnya sedikit tapi hanya mencari sebuah nama dulu, ya harus balik dulu, dibalik. Artinya bisnis itu nggak sustainable. Enggak. Jadi ya wes gimana cara membuat bisnis sustainable? Artinya yang terus berkelanjutan. Nanti ketika diluncurkan kopi kopi santan, orang terus datang beli terus. Gimana? Ya kembali ke kita harus belajar perilaku pembeli juga. Oh gitu. Jadi pembelinya bagaimana, kemudian segmennya apa. Tapi kita harus punya brand. Brandnya itu yang harus muncul. Kalau beli di sana itu harganya memang mahal, tapi kualitasnya beda. Gitu. Ada juga yang memang beli sana itu murah, tapi ya begitu gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mau melihat dulu pasarnya. Iya, pasar. Katakanlah satu cangkir ini kalau di Starbucks mungkin bisa 20.000, 30.000. Tapi kalau di kopi-kopi yang 3.000, 5.000 kan itu. Sama pahitnya juga. Sama pahitnya juga. Jadi bagaimana kita menjual gitu. Gitu. Karena kalau kita duduk di Starbucks mungkin suasananya, terus kemudian brand yang muncul. Itu kan nilai rasa. Nah, terus ini cara membedakan caleg-caleg yang bernilai seperti apa? Atau sama aja? Kalau sudah namanya caleg semuanya sudah bernilai, Mas. Oh gitu? Iya. Jangan-jangan pepesan kosong nih. Oh enggak. Nah itu kan tergantung bagaimana cara melihat personal. Oh gitu. Jadi tapi yang namanya caleg, calon legislatif dan dia adalah wakil rakyat, itu semuanya pasti bernilai. Oh gitu. Pasti bernilai. Itu pikiran saya berpositif. Masa gitu? Iya. Itu saya itu. Katanya orang-orang mau biduan gitu. Wah gitu. Itu kan sudah personal. Dia menilai kan seorang. Oh gitu ya. Bukan secara umum gitu. Jadi kalau yang namanya partai sudah memutuskan bahwa dia seorang caleg dan dia jadi wakil, berarti dia sudah punya kualitas. Oh gitu. Gitu. Partai yang memutuskan ini. Iya, karena partai memutuskan gitu. Kalau kayak bujuan, itu urusan personal, bukan urusan partai kan itu. Tapi kalau partai melihat dia sudah mencalonkan dan sebelumnya kan mesti ada fit and proper test. Fit and proper test ya, itu, untuk melihat elektabilitas caleg. Melihat value-nya. Kalau sudah caleg ini sudah pasti masuk, berarti secara administrasi bagus menurut partai gitu.
gitu. Tapi masalah personal kayak bujui kayak itu urusan itu masalah pribadi dengan pribadi dong. Gitu. Biar kampanye ini janji begini. Nah, sekarang enggak itu. Ada banyak gitu. Nah, itu kan berarti kan yang menuduh kan yang personal tadi toh, bukan personalnya banyak tapi. Berarti kelompok itu. Nah, berarti ada kelompok yang tidak dipuaskan dengan dia. Ya, gitu. Kalau begitu ya jangan dipilih lagi dong. Oh gitu. Iya, pilih yang lain lagi. Pilih yang lain, pilih saya. Sama juga di awal dinamis. Ya, dinamis. Ya, gitu. Jadi itu kan yang membuat orang apatis dengan politik kan gitu. Dulu nih nanti kalau saya jadi tak bangunin ini terus datang jadi enggak. Alasannya anggarannya terbatas macam-macam gitu. Ya. Ya jadi katakanlah kalau orang politikus itu kan bukan seorang dewa. Oh gitu. Yang bisa membolak-balikkan tangan sesuai dengan keinginannya gitu kan begitu. Jadi politik itu dinamis lah. Tapi pemasarannya sangat menarik hati. Iya. Nanti kita kasih bantuan. Yang namanya gitu. Pemasaran di mana-mana mesti menarik hati. Berarti politisi juga pemasaran dong. Kecap tetap nomor 1. Kecap tetap nomor 1. tapi kita harus ingat ada kecap yang berkualitas walaupun dia tetap nomor 1 kan gitu. Kan tidak walaupun ada semua nomor 1 tetap ada yang berkualitas, Pak. Berarti marketingnya para politisi ini luar biasa ini. Ya pasti harus membuat brand supaya yakin. Katakanlah sekarang orang ada beberapa kelompok tertentu yang memilih, wes aku milih tonggone dhewe wae. Karena walaupun kok aku dikei duit karo katakanlah begitu saya bahasa warung ada yang bilang sebenarnya aku dikei duit karo iki yo tak tampani tapi aku milih sing tonggone dhewe sing wis biasa kenal. Karena kan biasanya bolo dhewe ada juga yang seperti itu. Jadi ada juga pokoknya aku dikei duit yo dikei duit padahal pemilih yang cerdas dengan 100.000 itu katakanlah dikasih 100.000 dibagi 5 tahun berarti 20.000 20.000 dibagi 365 hari berarti ketemu berapa rupiah itu cuman. Apakah harga diri kita senilai dengan harga sebuah permen? Kan orang kan kadang gini. Dan di samping itu, dan yang kamu mau tak beli ini mau tak kasih program yo. Ngapain aku ngasih program kamu sudah tak beli suaranya? Orang kan kadang gini, mumpung ini lagi golek aku, bedati langsung kan gitu. Nah, itu ya karena ketika jadi mereka nggak pernah terlihat. Kalau setelah dia jadi, yo nanti dulu wong kamu sudah tak beli saya. Oh gitu ya. Tapi kalau saya beda cerita. Aku kan sudah jelas di Bojonegoro. Kalau kamu nyairin saya, ya ada di Bojonegoro. Tuban dekat di Bojonegoro. Kebetulan saya setiap malam Jumat pasti yo ke Tuban, ke tempat-tempat ziarah itu. Kan yo ketemu terus, silaturahminya ketemu terus, kan gitu. Di samping itu kan orang akan lebih apal di saya, di orang milih lebih dekat gitu loh. Dan saya kira mau wakilnya dari kita ternyata bukan orang Bojonegoro atau Tuban, ya repot juga gitu loh. Anggota dewan itu wakil rakyat atau wakil partai sebenarnya? Ya wakil rakyat mestinya. Tapi mekanismenya lewat partai kan gitu. Oh gitu? Iya. Bisa juga yang dari luar katakan Jakarta. Di sini kan karena memang dia diarahkan ditunjuk oleh partai untuk mewakili di Bojonegoro Tuban, ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Kalau wakil partai dengan wakil rakyat sama. Petugas, istilahnya petugas beda dengan wakil. Oh gitu. Nah, ditugaskan. Itu hanya sebelah istilah aja. Itu istilah lah. Kalau itu istilah ya, kita istilah. Ya, bisa istilah. Jadi kalau saya yang jelas saya ini nanti sudah siap untuk jadi calon DPR RI dan jadi DPR RI nanti akan bisa ditagih lah janji saya, amanah saya. Alamat saya jelas di Purwosari Bojonegoro. Jadi tidak jauh-jauh. Jadi Bojonegoro nanti kalau teman-teman mau nyari saya ya silahkan itu. Karena yo gampang, saya pernah jadi dosen di AKN Poltek Bojonegoro, terus kemudian saya juga pelaku UMKM, terus kemudian saya juga pelaku wisata, kemudian saya juga banyak menangani masalah-masalah sosial, PMKS, ODGJ. Ya itu monggo nanti bisa gampang lah mencari saya di Bojonegoro. Di Purwosari, Pak. Di Purwosari saya. Biasanya kalau sudah jadi rumahnya di mana-mana ya, Pak? itu yang anggapan masyarakat yang salah. Anggapan masyarakat. Jadi begini, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Kalau secara yang sangat kecil aja, saya orang Bojonegoro. Kalau saya dapat duit bayaran dari DPR RI, otomatis kan akan terbelanjakan untuk rakyat Bojonegoro, bukan untuk rakyat sana kan berarti saya belanjanya ya tetap di Bravo, di KDS kan gitu. Kopinya tetap di
ngopi-ngopi yang di seputaran alun-alun Bojonegoro kan itu aja. Tapi statusnya di luar negeri, Pak. Itu kan kalau status luar negeri kan saya juga kalau travel wisata saya juga di luar negeri. Oh gitu ya. Kan jadi enggak bisa Mas seperti itu. DPR RI bunkernya luar negeri, Pak. Nah, itu kan dalam rangka tugas. Walaupun saya tidak sebelum jadi DPR RI saya juga biasa ke Belanda, ke Turki kan gitu, ke Arab kan itu. Jadi sebetulnya itu bahasa yang memang kalau mencari kesalahan orang lain tetap ada terus kan itu. Tapi kita proporsional lah. Jadi masyarakat itu sekarang sudah cerdas. Jadi orang menyikapi masalah itu kan yo apa ya istilahnya. Oh orang ini, maksud saya membuat story di Belanda. Sekaitannya, ini sebenarnya DPR mesti kunkernya Belanda. Yuk belum tentu. Saya sebelum jadi DPR, saya juga sudah kunker jalan-jalan ke Belanda, membawa tamu Belanda kan gitu toh. Banyak begitu. Itu hanya ketakutan beberapa orang yang apatis dengan politik. Memang masyarakat yang selama ini begitu, Pak. Ya itu, karena dia belum. Karena mereka merasa mereka itu ketika diberikan janji mereka sudah bersemangat. Ketika sudah selesai pemilu mereka merasa tidak teropeni ya. Karena diberikan janji, kemudian diberikan sesuatu pada saat memilih kan itu yang jadi masalahnya di situ. Diberikan sesuatu itu. Iya. Idealnya nggak diberikan apa-apa ini. Kalau pemilih itu sudah cerdas ya, saya pikir nggak perlu lah. Kalau itu loh ya. Tapi orang sekarang aku nek orang dikei kudung. Lah kudung padahal regane cuma 20.000. Tapi akhirnya setelah iki ya opo aku kayak kudung ora dikei ora diopeni selama 5 tahun. Lah itu konsekuensinya dia. Kan itu. Oke. Kalau ada program dari sana terus tidak dijatuhkan ke mereka-mereka, ya jangan salahkan yang memberi dong. Gitu. Itu. Oke, Pak Wahyu. Gitu. Oke, sahabat Radar Bojonegoro. Ya, terima kasih banyak ini. Ini bagus lah. Pembicaraan kita dengan Pak Wahyu cukup menarik, Pak Wahyu ya. Nah, terima kasih Pak Wahyu atas kehadirannya di Radar. Terima kasih. Sukses selalu untuk rakyat Bojonegoro. Utamanya Radar Bojonegoro yang sudah memfasilitasi. Amin. Jadi didoakan saya bisa jadi DPR RI yang amanah. Jadi niat saya hari ini mewakafkan diri saya untuk masyarakat Bojonegoro dan Tuban. Dapil 9 Bojonegoro dan Tuban. Terima kasih Mas Kosim, Mas Kolis, sama Mas Dani. Ya. Oke, demikian sahabat Radar Bojonegoro ya. Pembicaraan kita tadi, obrolan kita sangat menarik sekali dengan Pak Wahyu Setiawan ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.